Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Dewi, peserta uji kompetensi penyuluh pertanian muda Kemadya. Kali ini saya akan mempresentasikan simulasi kota Wangu-Wangu menuju kota pelayanan publik. Adapun gambaran masalah dari kasus ini adalah, pertama, pola pikir ASN yang masih terpaku pada kebiasaan-kebiasaan lama dan berada pada zona nyaman dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, hasil survei LSM pengawasan pelayanan publik Kota Wangu-Wangu mendapatkan nilai merah pada kategori transparansi informasi dan prosedur pelayanan publik. Nilai kuning didapatkan pada kategori penggunaan sistem teknologi pelayanan publik. Adanya dugaan praktek maladministrasi pada 3 dinas di pemerintahan daerah Kota Wangu-Wangu, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertanaman, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Praktek maladministrasi yang ditemukan seperti penawaran kemudahan pelayanan dengan imbalan. Kemudian adanya laporan dari Lembaga Pengawas Pelayanan Publik tentang adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas kepercayaan dan agama dalam pelayanan publik, serta adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Dukcapil yang hanya memberikan pelayanan publik kepada warga yang menganut agama mayoritas. Survei terhadap kepuasan masyarakat juga menunjukkan di level 40%, yang artinya masih jauh dari target, sangat bertolak belakang dengan target kinerja penyerapan anggaran terkait penyediaan fasilitas pelayanan publik yang menyerap hampir 90%. Kemudian metode atau cara kerja edukasi pelayanan publik yang masih konvensional. Adanya anggapan masyarakat bahwa ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik bekerja tidak patuh aturan, kemudian sering tidak berada di tempat untuk urusan pribadi sehingga menghambat jasa pelayanan publik. Kemudian penggunaan sistem teknologi sudah dilakukan, namun sering error sehingga masyarakat tetap menunggu dalam jangka waktu yang lama. Maka dibentuklah tim percepatan pembenahan pelayanan publik atau TP3 dengan tugas antara lain yang pertama, sinkronisasi dan penyelarasan visi dan misi dari program-program Kota Wangu-Wangu, kemudian strategic response, cepat dan tanggap dalam merespon keluhan dan masalah dalam pelayanan publik, mengevaluasi dan melakukan berbagai pembenahan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah terlaksana di Kota Wangu-Wangu. Kemudian mengembangkan digitalisasi pelayanan publik di Kota Wangu-Wangu dan meningkatkan standar pelayanan melalui sistem teknologi informasi. Adapun instruksi Wali Kota Wangu-Wangu terhadap tim percepatan pembenahan pelayanan publik ini adalah memerintahkan anggota tim untuk menjadi agen perubahan percepatan, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengembangan teknologi dalam pelayanan publik, serta memastikan bahwa perubahan telah diterapkan di semua lini. Maka rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perubahan antara lain, saya membagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama faktor internal, antara lain pembenahan aspek manusia atau aparatur melalui sosialisasi secara terus-menerus perang birokrasi terhadap korupsi, baik melalui baliho yang dipasang di setiap dinas instansi, juga berupa poster di setiap pintu kantor dan meja-meja kerja aparatur, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran aparatur terhadap menjauhi praktek korupsi karena dia sering baca, dengar, dan melihat. Yang kedua, menumbuhkan sense of belongingness di kalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka tidak perlu korupsi dan selalu berusaha berbuat yang terbaik. Kemudian diperlukan juga penguatan pengawasan internal, di mana tidak membiarkan pola pengawasan yang menunggu besok atau lusa, akan tetapi dilakukan dengan pola pengawasan yang melekat setiap waktu dan setiap saat. Untuk faktor eksternal, yaitu yang pertama, membangun sistem yang baik dalam pengelolaan daerah. Keberadaan sistem akan membentuk pola pengelolaan keuangan daerah yang baik, menuju good governance dan clean governance dalam pengelolaan daerah. Kemudian memperbaiki kinerja pelayanan publik yang memerlukan kebijakan yang holistik dalam melaksanakan secara konsisten, sehingga reformasi birokrasi akan dapat menghasilkan sosok birokrasi yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada kepentingan publik dan menghasilkan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel.
dengan pertimbangan bahwa faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi harus diiringi dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam operasional pelayanan publik. Juga perlu adanya memperhatikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tanpa memandang ras. Walaupun dengan kendala antara lain adanya kelonggaran peraturan penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak jelas, serta sanksi yang lemah dari penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas, kurangnya minat dan motivasi aparatur dalam mengembangkan kapasitas sumber daya, di samping kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Akan tetapi, perlu juga dipikirkan untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain, yang pertama, perlunya dibuat aturan jelas serta sanksi yang tegas bagi para pelanggaran dalam pelayanan publik. Perlu juga dibentuk lembaga pengawasan yang mempunyai komitmen yang kuat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Perlu dimotivasi yang kuat bagi aparatur dalam pengembangan kapasitas sumber daya melalui pelatihan dan pendidikan. Serta perlu adanya penganggaran biaya untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam bentuk beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.